Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku, pembelajaran 5 dan 6. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk siapkan buku catatan kalian untuk mencatat informasi-informasi penting yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan jangan lupa tonton sampai habis video ini ya. Sudah siap untuk belajar kan pastinya? Yuk kita mulai. Let's go! Anak-anak, tahukah kamu siapa pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional? Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Raden Mas Suwardi Suryaningrat menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia. Stovia adalah sekolah kedokteran di Jakarta yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Kemampuannya berbahasa Belanda digunakannya untuk menuliskan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama bagi rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Jasa Ki Hajar Dewantara sangatlah besar dalam dunia pendidikan. Beliau mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Nasional dan tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Apa jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia? Ki Hajar Dewantara telah berjasa meletakkan dasar pendidikan bagi bangsa Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah, karena beliau yakin bahwa pendidikan akan membantu tujuan mencapai kemerdekaan bangsa. Mengapa Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan? Gelar Bapak Pendidikan Nasional disematkan kepada beliau karena kepeduliannya pada pendidikan yang sangat tinggi pada zamannya. Beliau mendirikan taman siswa. Taman siswa sangat menekankan pendidikan rasa kebangsaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air dan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Sikap apa saja yang dapat kita contoh dari Ki Hajar Dewantara? Beberapa sikap kepahlawanan Ki Hajar Dewantara antara lain rela berkorban, cinta tanah air, selalu mengedepankan kepentingan bersama, memiliki jiwa persatuan dan kesatuan, dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan yang pantang menyerah dan tidak pernah gentar dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan Indonesia. Berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai pelajar? Hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai pelajar antara lain, belajar dengan sungguh-sungguh, saling membantu dan saling toleransi dengan teman, berusaha untuk menjadi siswa yang berprestasi di berbagai bidang, dan cinta tanah air dan lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Nah, beliau adalah Insinyur Soekarno.
Ir Soekarno adalah tokoh yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ir Soekarno lahir di Surabaya 6 Juli 1901. Sekolah dasar diselesaikannya di Mojokerto dan sekolah menengah pertama di Surabaya. Setelah tamat sekolah menengah pertama, diselesaikannya di Surabaya, ia melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Ir Soekarno atau lebih akrab disapa Bung Karno adalah pejuang pemersatu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan imperialisme, proklamator kemerdekaan bangsa Indonesia, serta Presiden pertama Republik Indonesia, selalu dikenal dan dihormati bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Sebab selama hayatnya, Bung Karno telah menyumbangkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mempersatukan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar, yang hidup dalam masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran dan bebas dari penindasan. Upaya Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap yang menunjukkan keadilan sosial juga dapat kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh penerapan sikap tersebut adalah membantu mereka yang berada dalam kesulitan. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena sudah menonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.